PR membuat fiksi itu kadang-kala gini Mbak, kita menemukan nama yang unik, tapi kadang-kala keunikan itu menjadi bumerang tersendiri. Karena kan nama itu juga punya peran vital dalam sebuah penulisan. Gimana orang bisa mengingatnya tapi menjadikan karakter tersendiri bagi di dalam novel itu. Kamera standby. Sound check. Oke, 3, 2, 1. Amazing Podcast AJBN Action. Oke, semangat pagi Sobat Amazing. Ketemu lagi sama Citra di channel YouTube Amazing AJBN. Hari ini kita punya tamu spesial. Dia seorang penulis. Gak seru nih kalau aku jelasin semua. Dia seorang penulis. Nah, detailnya seperti apa? Monggo Mas. Dulu Mas Gondrong, sekarang udah potong rambut. Aku bingung nyebutnya nih. Monggo Mas. Halo, sore para Sobat Amazing. Saya Fikri Firmansyah. Lahir di bumi Surabaya. Dan hobi menulis. Hobi menulis. Iya. Hobi menulis. Tidak jauh-jauh dari hal-hal yang tulis menulis lah. Oke. Udah lama menulis, Mas? Kalau suka nulis itu dari SMP kelas 3. Sebenarnya bukan suka nulis, Mbak. Suka membaca, tapi membacanya kayak kan ada kriteria khusus. Orang kan kalau mau baca kan juga karena lihat segmennya ya. Saya suka baca kayak novel, Lupus. Oh, dulu. Ya kan, itu sebenarnya bukan di era saya. Eranya mungkin era saya. Gak enak ya. Mas, apa? Gen apa, Mas? Saya gen maksudnya? Iya, generasi 90. X, Y, Z, Ya, milenial. Mungkin masih bisa disebut milenial ya. Oh, generasi milenial. 90-an. Oke. 90 sampai 95-an lah. 90, 95. Gimana nih kabarnya? Hari ini sehat-sehat kan tapi? Alhamdulillah sehat dan seiring dengan kepergian pandemi secara perlahan. Ngomong sama penulis tuh kayak ngomong sama penyair ya. Terus lagi sibuk apa nih, Mas? Sibuk ya Menulis. masih menulis. Sibuk menulis. Karena kan pekerjaan juga, maksudnya menulis novel itu hanya kayak sekedar hobi sih. Kalau saya sekarang ada pekerjaan utama yang juga berkaitan sama penulis, jurnalis. Awalnya bisa nulis novel ini yang ada di screen ini, itu gimana, Mas? Sebenarnya saat saya beralih ke tulisan novel, kalau sukanya ya nulis novel itu udah lama, Mbak Citra dan Sobat Amazing. Sebenarnya karena dulu saya mulai muda itu suka baca novel, saya suka memang kayak buat lagu, sajak dan prosa. Itu ya kan sekedar coretan-coretan belakang dulu, sekedar iseng-iseng. Terus akhirnya dikumpulin gitu. Ya beberapa ada yang dikumpulin, beberapa yang ada yang hangus. Kemudian kok kebetulan rezekinya dapat kerja utama ya berkaitan juga dengan tulis menulis, cuman jadi jurnalis. Nah cuman ya ini kayak ada hambatan tersendiri. Jadi kan ketika kita menulis jurnalis itu kan menulis berita ya, mungkin ada, karena kita setiap hari menulis berita, kadang-kala kita langsung pindah otaknya kayak dari otak kiri ke otak kanan. Oh iya ya, karena kalau yang menulis novel itu kan semacam cerita fiktif atau imajinasi, maunya seperti apa, dikembangkannya seperti apa. Sementara kalau jurnalis itu kan real ya. Kalau jurnalis biasanya kan hanya satu sudut pandang ya. Oke. Kalau menulis kan pakai segala sudut pandang, selama enak di hasilnya dibaca buat pembaca, no problem kan. Nah itu memilahnya itu ketika bahkan kan jaraknya waktunya kan nggak apa ya, kok kalau bisa dibilang jarak waktu, misalnya saya pengen menulis jam 4 buat novel, jam 3 itu masih sibuk nulis berita, pindah langsung ke nah itu perlu apa ya, kayak perlu jeda tersendiri kayaknya otak buat berarti refreshing. harus cari tempat yang mendukung nggak sih, Mas, kayak gitu Iya, menulis bener. tuh? Kalau menulis novel itu karena saya itu bidangnya apa ya, lebih suka ke fiksi, bukan karena butuh tempat yang sunyi atau kayak nada-nada yang Cerita sunyi, horor. suasana sunyi, enggak. Yang penting
permainan imajinasinya. Oh, oke. Itu kalau saya sih, karena fiksi ya. Mungkin fiksi kan bisa luas. Siap. Mas, spill dikit dong tentang Senandika Story of Raga. Nah, nanti ini boleh dibagi-bagi ya? Boleh. Boleh. Jadi teman-teman, Sobat Amazing, nanti kita bagi-bagi bukunya Mas Fikri ya. Tapi nanti coba Makanya spill stay dulu deh terus Mas. di Amazing AJPN ya. Oke. Mas boleh spill dong. Itu. Sebenarnya apa ya? Senandika Story of Raga ini juga saya membuatnya itu berdasarkan, meskipun fiksi maksud saya, itu berdasarkan kisah nyata beberapa pasangan yang ada di Surabaya. Tapi lebih dari itu juga sebenarnya Mbak Citra dan Sobat Amazing, saya ada keinginan untuk mengangkat kota Surabaya. Kan kebanyakan kan kalau biasanya kan film ataupun karya itu kan jarangnya dari Surabaya Mbak Citra. Kebanyakan Jakarta, Bandung, Jogja, gitu ya, Bali. Bali. Kayak misalnya di Jogja itu kan ada yang novel terkenal itu juga bagus kan, Raksasa dari Jogja. Atau Jakarta kan udah banyak, Bali. Tapi kenapa kok Surabaya kayak kurang wow gitu? Apa yang salah? Mereka juga kota-kota lain kan juga kota pekerja sama dengan Surabaya. Mungkin ya karena belum ada yang mengangkatnya aja. kurang ininya, hype-nya kurang diangkat. Mungkin besok-besok Sobat Amazing yang juga hobi nulis, bikin dong cerita tentang Surabaya gitu kan. Terus kita banyak cerita-cerita mungkin soal landmark itu ya, yang Surabaya lah, terus Bambu Runcing lah, diceritain juga gitu ya. Jalan-jalan raya kan, Surabaya kan juga layak menjadi kota romantis Mbak Citra. Tapi sebenarnya gini, romantis bro. Beberapa sering kadang ada media yang ternama, asal medianya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah juga. Mungkin ya karena dia nggak tahu fokusnya atau dia pengen ngangkat senimannya asli lokal sana. Tapi dia selalu kayak seolah-olah mendiskriminasikan secara non-verbal tentang Surabaya, nggak layak dijadikan kota romantis. Nah itu karena ini kota pejuang. Nah iya, nah kan Jakarta juga kota pejuang, Bandung kan juga kota pejuang, Bandung Lautan Api. Iya. Nah mungkin dari situ saya tergejolak semangatnya membuat Surabaya itu sebenarnya lebih dari kota kerja, kota pahlawan. Atau juga banyak orang yang sekarang berpasangan menjadi suami istri diawali dari Surabaya kan juga banyak sebenarnya. Saya. Mbak Cita juga kan. Stasiun Gubeng mungkin kan bisa jadi lahan utama buat perjodohan. Ketemu di stasiun nggak sengaja gitu ya Mas ya. Oke. Jadi ini ada ceritanya tentang Surabaya dan ada romantisnya gitu ya Mas ya. Tokonya sendiri namanya itu sebenarnya ini yang bercerita itu seorang perempuan. Namanya itu Lina, nama lengkapnya itu Arlina Dahayu Putri. Itu cari inspirasi namanya berangkat kemana Mas? Waduh, itu keliling dunia. Enggak, cuman gini, PR membuat fiksi itu kadang-kala gini Mbak, kita menemukan nama yang unik, tapi kadang-kala keunikan itu menjadi bumerang tersendiri. Karena kan nama itu juga punya peran vital dalam sebuah penulisan. Gimana orang bisa mengingatnya tapi menjadikan karakter tersendiri bagi di dalam novel itu. Ya mungkin Lina. Nah, Lina ini bercerita tentang raga. Kemudian didukung juga dengan ada perempuan satu lagi namanya Vika. Dan banyak yang lainnya. Perempuan lain. Jadi menceritakan sosok Raga ini merupakan cinta pertamanya Lina di era mungkin 2010 ke bawah sampai 2010-an mungkin. Saat itu Surabaya masih belum ada fenomena apa? Yang sekarang sedang fenomena yang ini ya, Tunjungan Plaza jadi fenomena Fashion Week. fleksi apa? Fenomena flexing. Iya, fenomena fleksi. Nah, sebenarnya novel ini juga ada hubungannya buat fenomena fleksi juga sih, Mbak. Ketika era sekarang itu milenial banyak yang menyombongkan kekayaan orang tuanya. Di era yang dulu, era belasan tahun dulu, itu juga banyak milenial yang kaya tapi dia tidak ingin tenar dengan kekayaannya. Ya main-main aja. Kayak sekarang misalnya contoh
sekarang masa sekolah SMA. Kalau era dulu yang berkuasa di sekolah itu yang paling pemberani. Bener nggak sih? Paling resek, bener nggak? Paling pemberani, paling resek. Kalau era sekarang, nah ya, bahasa Jawanya Surabayanya dulu tekek atau watu. Kalau era sekarang kan orang yang berkuasa di sekolah itu orang yang kaya. Nah kayak gitu. Begitu pula di yang perempuan. Kalau dulu yang jadi Madonna mungkin yang benar-benar cantik natural. Sekarang kan mungkin yang lifestyle-nya tingkat tinggi, dia mungkin bisa dandan dan lain sebagainya. Zaman sudah berubah. Iya. Berubah. Mungkin itu juga. Ngomong-ngomong Mas, ini udah berapa banyak sih yang terjual? Terus sekarang udah cetakan ke berapa? Biasanya kan kayak gitu ya, cetakan ya, ke berapa? ini Cetakan masih pertama berapa udah sold gitu. Sebenarnya ini udah cetakan 2, cuman kesalahan dari cetakan pertama. Cetakan pertama itu cuman laku 50, terus langsung saya minta cetakan kedua karena kesalahan cover. Covernya dulu masih polos. Untuk yang cetakan kedua ini alhamdulillah juga cukup banyak. Kalau untuk lakunya sendiri saya belum koordinasi dengan penerbit, takut salah bicara. Oke. Tapi yang pasti juga cukup banyak penggemarnya ya, khususnya di Riau sama Kalimantan. Oh, karena penerbit udah terbang ke sana ya Mas ya? Iya, karena penerbitnya asli sana. Oh, jauh ya. Orangnya di Surabaya, yang menerbitkan ada di Kalimantan Timur. Dan juga kemarin ya alhamdulillah juga sempat masuk ke BBW, saya dihubungi pihak event Big Bad Wolf, event buku internasional itu. Ya nggak nyangka juga bisa dihubungi kayak gitu. Ya itu jadi positif tersendiri bagi saya. Oke. Selain nanti dapetin novel ini di Amazing EJBN, kalau Sobat Amazing mau beli, caranya gimana nih Mas? Kalau beli untuk saat ini masih pakai reseller dari penerbit sendiri ya. Mungkin di Tokopedia ada juga, atau bisa langsung ke penerbit IG-nya resminya Ruang Karya ya, yang menerbitkan. Ruang Karya ya teman-teman ya. Ruang Karya bersama. Ruang Karya ya, pakai Instagram ya. Di Google udah keluar, nanti diarahkan otomatis sama algoritmanya. Siap. Kalau udah nulis buku, terus jadi jurnalis, masih ada lagi nggak Mas yang pengen dicapai, dikejar gitu? Karir atau apalah gitu? Saya sendiri tuh masih bingung sebenarnya sama karir. Ini masih apa ya, milenial yang suka bingung-bingungan gitu tak Mas? Gini, untuk masalah kalau saya sendiri gini Mbak Citra, saya nggak pernah terfokus dengan sebuah pundi-pundi rupiah sebenarnya. Tapi bukan berarti saya menyempelekan rupiah. Ya bicara realitas, semua orang butuh rupiah, butuh uang. Tapi saya selalu berusaha bagaimana membuat diri saya semakin berubah yang ke lebih baik lagi. Atas dasar itu saya punya firasat, ketika kita menjadi baik bagi semua yang ada di semesta ini, pasti kan Tuhan juga ngasih kelancaran dalam mencapai rupiah itu sendiri. Siap. Berarti apa yang kita kasih Allah akan kembalikan itu, entah dengan cara apapun ya. Kita yang nggak tahu gitu ya. Ya nulis sekedar pengen nulis aja, pun nyiptain buku ya cuman sekedar pengen nyiptain buku. Entah nanti endingnya ternyata wow atau gimana, ya mungkin itu bonus aja sih. Itu bonus. Tapi ada tips nggak Mas yang bisa dibagi untuk Sobat Amazing? Kira-kira apa nih yang bisa bikin mereka supaya nulis fokus, selesai, nanti bisa nulis lagi kayak gitu? Mungkin dari sebenarnya Mas untuk ini nulis novel ya, bukan cita-cita menjadi jurnalis ya. Nulis novel yang seperti udah Mas bikin ini. Kalau nulis novel sebenarnya itu pertama memang daya keinginannya memang harus kuat juga. Yang pertama itu. Kemudian yang pastinya kedua, suka baca sih Mbak. Kalau masalah menulisnya itu urutan sekian mungkin. Karena kalau nggak suka baca tuh tentu pasti nggak akan bisa menulis. Meskipun dia hebat dalam menulis, tapi
pengalaman dia, bukan pengalaman apa ya, seringnya dia membaca itu sejauh mana. Itu sebenarnya yang menjadikan dia ahli menulis itu dari situ. Ketika kita udah nggak suka baca, itu berarti ya susah untuk menulis. Karena di dalam suka membaca itu kita menemukan cara tersendiri bagaimana diksinya, gimana masuknya untuk menjelaskan sebuah karakter seseorang. Dari banyaknya buku yang kita baca itu nanti akhirnya kita apa ya, menyelami sendiri lah. Sulit Jadi diutarakan. kayak terasahnya itu Nah. ya lewat membaca Iya, itu. diksi khususnya ya Mbak ya. Oke. Kata baku. Tapi jujur saya ketika menulis novel itu tidak memikirkan kata baku sih Mbak. Ya tetap berpacu ke kata baku, cuman nggak sampai 100% sesuai harus seperti kita menulis berita. Mungkin kalau berita wajib ya kata baku. Kalau novel sih ya gayanya karakter yang kita tulis itu aja. Tapi kalau nulis ini ya Mas, itu udah nulis terus gitu itu ada yang kayak nge-review nggak sih? Nah, Kalau itu. di jurnalis mungkin Iya, ada kayak editor. editornya gitu ya yang ngecek dulu sebelum dia naik tayang. Kalau ini ada nggak Mas? Nah itu kesalahan terbesar penulis itu biasanya secepat mungkin menjadikan dirinya sendiri menjadi editor. Jadi misal kita nulis nih 1-2 lembar atau mungkin 5 lembar itu mungkin sampai 8.000 kata mungkin atau lebih atau 15.000. Nah belum beberapa hari, misalnya kita nulis dalam waktu itu cuman 3 hari. Setelah selesai baru 2 jam selesai. 2 jam setelah selesai itu kita menjadikan diri kita editor, ngecek lagi. Nah itu kesalahannya. Harusnya Harusnya ya terus saja terus aja sampai selesai. Atau bahkan ketika kita menemukan stuck bumerang biasanya. Nah ini masalah penyakitnya penulis biasanya di sini Mbak. Jadi misalnya saya ingin bercerita tentang raga apa gitu. Di suatu ketika itu ada peristiwa yang membuat saya nggak bisa ngelanjutin peristiwa ini, kejadian ini. Itu musuh terberat penulis biasanya. Itu buntu sudah. Buntu ya, Buntu kayak itu udah stop ya. Nah kalau kayak gitu biasanya kesalahan para penulis awal itu mungkin terus berusaha ingin melanjutkan. Padahal yang perlu dilakukan adalah jeda. Selama mungkin nggak masalah. Sebulan, 2 bulan. Setelah itu 2 bulan kita buka lagi. Pasti bakalan kita baca dari awal lagi, menemukan solusinya. harus dibaca dari awal biar bisa nyari sambungannya yang Iya, enak ya Mas ya, nggak yang bisa enak. udah nulis terus ditinggal sebulan terus nulis lagi itu nggak nyambung ya nanti Kayak ya? nyambung. Jadi misalnya kayak gini, misalnya halaman 45 kita stop di 45. Nah, untuk melanjutkan ke 45 ke 46 ini kita nggak ada sama sekali gara-gara halaman 45 ini kita membuat kesalahan. Nah, itu udah di stop aja dulu. Jangan Oke, dilanjut. oke. Berarti semua juga butuh yang namanya break gitu ya. Ya, benar dijeda lah. Istirahat itu perlu teman-teman. Jangan menjadikan diri kita sebagai editor karena memang susah kalau nggak ada jeda. Editor perlu kita sendiri perlu menjadi editor tapi dengan cara menjeda itu. Oh, Atau nanti juga akan ada editor dari penerbitnya kan. siap. Ternyata di waktu sesingkat ini kita bisa punya ilmu menulis yang di-share sama Mas Fikri ya teman-teman ya. Sobat amazing, lupa terus nih. Nanti kita akan bikin giveaway di channel YouTube Amazing EJPN. Terus pantau ya, supaya teman-teman bisa dapetin buku novelnya Mas Fikri, Senandika Story of Raga. Nah, Mas, terima kasih ya hari ini udah sama-sama, mampir Pak Cita. ke channel kami. Iya. Sebelum ditutup Mas, kita minta Mas Pantun. mantun dulu ya. Pantun. Oh, boleh. Ke Monggo. Pasar Pucang sore-sore. Ini pantun Cakep. tentang Surabaya aja ya. Oke. Ke Pasar Pucang sore-sore. Cakep. Sebelum pulang mampir beli mangga. Cakep. Ayo sobat amazing semua, dapetin novelnya sekarang juga. Iya. Terima kasih Mas Fikri. Ya, sama-sama. Jangan lupa subscribe sobat amazing. Amazing apa namanya, Mbak? Amazing EJBN. Oh, amazing Ya. SCBN. Terima kasih sobat amazing semua. Jangan lupa like, subscribe YouTube Amazing EJPN. Oke, Dadah. sampai ketemu.